Malam itu hujan turun deras membasahi kaca jendela apartemen lantai 3 di sudut kota. Lantunan musik klasik mengalun lembut dari speaker tua, mengisi ruang tamu yang dipenuhi aroma lavender. Di tengah ruangan, seorang wanita dengan rambut panjang ikan dan tubuh semampai sedang duduk di sofa kulit. Memijat pelan payudaranya yang terasa nyeri. Namanya Nadine, usia 28 tahun, baru saja melahirkan anak pertamanya 2 minggu yang lalu. Parasnya memikat, lekuk tubuhnya nyaris sempurna, namun matanya lelah. Pandangannya kosong menatap layar televisi yang tak menyala. Di meja kecil di depannya, tergeletak sebuah pompa AC elektrik warna putih dengan aksen merah muda. Benda itu tak pernah jauh dari dirinya sejak kepulangan dari rumah sakit. Suaminya, Ditu, sedang dinas ke luar negeri. Hanya ada Nadine dan bayinya, Rafa, di dalam apartemen yang sepi. Malam semakin larut, jam menunjukkan pukul 0.47 menit ketika Nadine merasa dadanya kembali penuh. Ia bangkit, berjalan pelan menuju kamar bayi. Rafa masih tidur lelap dalam box kecil yang terbuat dari kayu jatin. Senyumnya tenang, napasnya lembut. "Maaf, sayang, Mama harus perah dulu, biar nanti kamu nggak bangun kelaparan," bisiknya sambil mengecup kening Rafa. Ia kembali ke ruang tamu, duduk, lalu menyambungkan pompa AC ke listrik. Saat alat itu mulai menyala dan menghisap pelan, Nadine bersandar, memejamkan mata. Tapi baru 5 menit berjalan, tiba-tiba alat itu berhenti sendiri. Gumamnya, ia membuka mata, listrik masih menyala, tidak ada mati lampu. Ia memencet tombol pompa, tidak bereaksi. Saat itu pula ia mendengar suara halus seperti isakan pelan dari arah kamar Rafa. Nadine menahan napas. "Rafa." Ia bangkit dan berjalan cepat ke kamar bayi. Rafa masih tertidur, tapi suara isakan itu masih terdengar, makin jelas, seperti dari balik lemari. Jantungnya berdetak cepat, tangannya gemetar saat meraih gagang lemari. Krek, lemari terbuka perlahan. Kosong. Tak ada apa-apa selain pakaian bayi yang tergantung rapi dan aroma bedak bayi yang samar. Tapi suara isakan itu lenyap seketika. Ia menelan ludah. Mungkin cuma halusinasi, kurang tidur. Bisiknya menenangkan diri. Kembali ke ruang tamu. Nadine nyaris menjatuhkan alat pompa saat melihat pompa AC itu menyala sendiri, bergerak pelan, seperti sedang menghisap. Padahal belum ia sentuh lagi. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Nadine mematikan pompa, mencabut kabelnya. Kali ini, ia membawa alat itu ke kamar, meletakkannya di meja samping ranjang. Tidur malam itu tak tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, selalu muncul sosok wanita di dalam mimpinya berambut panjang, berbaju rumah sakit, berdiri di pojok kamar bayi sambil menyusui sesuatu. Bayi itu menangis tanpa suara, dan wanita itu menatap Nadine penuh kemarahan. Pagi harinya, Nadine mencoba mengabaikan mimpi itu. Tapi sejak malam itu, kejadian aneh terus terjadi. Pompa AC yang menyala sendiri di malam hari. Rafa yang menangis keras tanpa sebab, tapi diam seketika ketika dibawa ke dekat lemari. Dan yang paling membuat bulu kuduknya merinding, bekas ASI perang di botol plastik yang kadang berkurang. Padahal belum disentuh, seperti ada yang meminumnya. Ia mulai mencari tahu, bertanya pada tetangga di lantai 2 tentang penghuni sebelumnya, seorang ibu tua bernama Burani, yang sempat tinggal bersama putrinya yang sedang hamil besar. Putrinya meninggal di sini Mbak, setelah melahirkan. Bayinya nggak selamat juga. Kamar bayi Mbak sekarang itu dulu tempat mayatnya ditaruh beberapa hari, soalnya si ibunya stres, nggak mau izinkan dibawa ke rumah sakit. Katanya bayinya masih hidup. Dia terus menyusui mayat bayinya. Tubuh Nadine membeku. "Apa maksud ibu?" "Iya Mbak, orang-orang bilang dia gila, tapi waktu petugas datang, katanya payudaranya masih mengeluarkan AC, meski bayinya sudah membusuk. Sejak itu apartemen ini kosong lama, baru Mbak yang berani isi lagi." Hari itu, Nadine pulang dengan langkah goyah di dalam apartemen. Ia menangis, tapi tidak lama. Malam berikutnya, pompa AC kembali menyala sendiri, tapi kali ini tidak hanya menyala. Ia mendengar suara isapan nyata, berat, seperti bayi besar yang sedang menyusul dari udara. Nadine terpaku melihat alat itu. Cerita ini memang fiktif,
Tapi apa yang dibawa oleh kisah seperti ini adalah bayang-bayang realita dari rasa kehilangan, obsesi, dan cinta seorang ibu yang tak pernah bisa mati. Lanjut part 2 ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share cerita ini jika kalian suka dengan kisah-kisah horor misterius yang membawa kita pada batas tipis antara hidup dan mati. Dan ingat, kalau tengah malam nanti kalian mendengar suara pompa ASI menyala sendiri, jangan menoleh ke belakang, karena bisa jadi dia sudah menyusu dari kalian.